Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada video singkat kali ini, izinkan saya untuk berbagi pengetahuan tentang 5 hal yang harus diketahui seputar hari tasyrik. Yang pertama, apa itu hari tasyrik dan mengapa diberi nama tasyrik? Hari tasyrik adalah 3 hari yang jatuh setelahnya hari raya Idul Adha. Jadi jika Idul Adha adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, maka 11, 12, 13 inilah yang disebut dan dikenal dengan hari tasyrik. Mengapa disebut tasyrik? Ulama melakukan analisa linguistik atau kajian kebahasaan. Tasyrik berasal dari fi'il madhi syarraka, yusyarriku, tasyrik, yang diantara maknanya adalah mendendeng daging. Kata para ulama ini tidak terlepas dari tradisi dan kebiasaan umat Islam pada masa dahulu yang mengeringkan dan menjemur daging hewan kurban di bawah terik sinar matahari agar supaya mengeras dan kemudian dapat lebih awet, bertahan lebih lama sehingga bisa dikonsumsi dalam waktu yang lebih panjang. Ada juga ulama yang menyandarkan kepada fi'il syaraka yashruku, yang artinya adalah terbit matahari. Ini tidak terlepas dari pelaksanaan sholat Idul Adha dan waktu menyembelih hewan kurban yang memang awal mula waktunya ditandai dengan terbitnya matahari. Demikian penjelasan para ulama ketika ditanya mengenai alasan penamaan tasyrik. Hal kedua yang juga terkait dengan hari tasyrik adalah mengenai penyembelihan hewan kurban. Hari-hari tasyrik adalah hari di mana orang yang berkurban masih boleh untuk menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban tidak hanya terbatas pada 1 hari Idul Adha, tapi memanjang waktunya 3 hari seusainya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 yang kita kenal dengan hari tasyrik. Sehingga bagi siapapun yang misalnya belum berkesempatan untuk memotong hewan kurban pada waktu Idul Adha, boleh untuk memotong hewan kurban pada hari-hari tasyrik. Namun jika telah lewat pada waktu yang telah ditentukan, artinya sudah terbenam matahari pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir, maka berakhir pula waktu pemotongan hewan kurban. Jikalau ada yang memotong hewan kurban pada lewat waktu tersebut, maka jikalau daging kurban itu dibagikan, ya bernama daging sedekah, tidak lagi menjadi daging kurban. Hal ketiga yang juga terkait dengan hari tasyrik adalah mengenai haramnya melaksanakan puasa pada hari tasyrik. Ini diantaranya disandarkan kepada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik ini hari makan dan hari minum. Sehingga dalam literatur fikih kita dapat temukan dengan mudah ada hari-hari di mana haram untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Selain 3 hari tasyrik, ada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha yang haram untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Sehingga bagi siapapun saja misalnya yang mendawamkan puasa sunnah Senin dan Kamis atau puasa Daud, diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Perihal keempat yang juga terkait dengan hari tasyrik adalah anjuran untuk memperbanyak ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah potongan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dalam hari-hari yang berbilang. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang adalah hari-hari tasyrik. Yang menarik adalah larangan untuk berpuasa, artinya kebolehan untuk makan, bahkan anjuran untuk makan, dibarengkan dengan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya kata para ulama adalah sebab makanan itu adalah asupan gizi untuk jasmani kita, asupan untuk fisik kita. Sementara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asupan untuk rohani kita, untuk batin kita. Sehingga dengan demikian menjadi seimbang antara asupan untuk jasmani dan asupan untuk rohani, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal terakhir, kelima yang terkait dengan hari tasyrik adalah anjuran untuk tetap melantunkan takbir seusai melaksanakan sholat fardu. Sebagaimana kita tahu dalam kitab-kitab fikih disebut takbir itu ada 2 jenis, ada takbir mursal dan ada takbir muqayyad.
Takbir mursal adalah takbir yang biasanya dilantunkan pada malam hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Biasanya kita kenal dengan istilah malam takbiran. Waktu sunnahnya dimulai dari terbenamnya matahari tanggal 9 bulan Dzulhijjah kalau Idul Adha ya, hingga kemudian dilaksanakannya dan didirikannya sholat sunnah Idul Adha. Sementara takbir muqayyad adalah takbir yang dianjurkan dan disunahkan untuk dilantunkan setiap usai sholat fardu 5 waktu. Mulai kapan ini disunahkan? Kata para ulama, dimulai dari subuh hari Arafah atau subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah hingga berakhir nanti asor pada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Pada hari itu, rentang waktu itu, setiap usai sholat fardu kita disunahkan dan dianjurkan untuk melantunkan takbir. Ini yang disebut dengan takbir muqayyad. Demikian penjelasan singkat tentang 5 hal yang harus kita ketahui yang terkait dengan hari tasyrik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.